Ah, saya tanggapi ya, kalau soal Ustadz Saiful Karim itu dia tafsir sendiri, biroyin itu. Udah nggak taklid ya kepada ulama-ulama. Ya kalau udah biroyin itu bisa membawa kepada pemahaman sesat gitu. Ya. Halo, assalamualaikum, Bang Hasan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, dan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya tidak pernah mendengar inkarnasi setiap ceramah, nggak ada itu. Nggak ada. Iya, Mana dari kecil saya nggak pernah. Iya betul. Yang kita pahami alam rahim atau perut ibu kita itu adalah pintu untuk masuk ke dunia. Sedangkan alam barzah itu adalah perut bumi sebagai pintu masuk ke akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran inkarnasi, reinkarnasi itu kita di Islam tidak diajarkan. Namun mungkin implementasi dari apa yang orang-orang pahami itu ada kemiripannya, bahwa ada kehidupan berikutnya. Itu intinya itu di situ. Oke, silakan teman-teman. Ajaran makan nasi ada, Bang. Ya. Makan nasi, betul. Tapi tidak ada inkarnasi, yang ada makan nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bang Juma ya, izin. Silakan Bang. Yang dibilang reinkarnasi itu model-model apa kayak gitu Bang ya? Itu bukan istilahnya sehingga inkarnasi itu. Itu cuma apa namanya tuh pura-pura jadi Islam aja dia. Nggak ada ajaran Islam reinkarnasi itu. Kayak ajaran Hindu aja reinkarnasi. Ya, izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik teman-teman yang ada di sini, saya mohon izin mundur dulu ya. Insya Allah nanti kesempatan lain kita akan jumpa kembali. Selamat pagi Bang Juma. Ya pagi Saudara Hansu. Ya, gimana tantangannya atau debatnya? Apa itu? Ditantang sama Mr. Bom Bom, berani nggak Bang? Kapan ada waktu Bang? Kemarin dia kabur dari saya. Iya, kemarin kan Abang sholat, ya kan? Enggak, dia kabur duluan. Kena ban Bang? Enggak dong. Dia yang mengatakan saya turun dulu ya, saya ganti akun, sebentar lagi saya naik, tolong dinaikkan. Saya Ya, tunggu kan enggak naik-naik gitu. Karena komanya Wanes, ya kan? Jadi, tapi capek juga gitu loh, saudara. Capek juga diskusi dengan kalian seperti bom-bom ini. Ini pembahasan antara keyakinan Islam dan Kristen. Tapi Pak Bom-bom sibuk menunjukkan data dari kitabnya Yahudi. Gimana ceritanya itu? Saya lawan Kristen, tapi yang saya dihadapkan itu untuk saya hadapi anak kitabnya Yahudi, kan lucu gitu loh. Oke lah, Bang ada waktu nggak Bang? Ini nanti saya buka room, Abang 1 lawan 1 gitu. Terserah, Kristennya 1, Abang 1. Berani nggak Bang? Saya sering begitu. Tadi saya juga masuk ke Pipo tapi tidak dinaikkan. Bang, follow saya dulu Bang. Udah Bang. Yang paling hebat lah yang kau turunkan itu, yang hebat kayak Bambang Nursena. Kalau yang ada sekarang di TikTok ini lawak-lawak. Pendeta Sarah atau siapa gitu.
Ya nanti Joshua aku TU. kontakkan, ya boleh bisa saya atur itu. Udah di follow Bang Juma? Sudah. Belum? Kalau bom ini, aduh apanya ini, pelawak. Bagi saya itu nggak ada ilmu sama sekali. Kira-kira ada waktu kapan Bang Juma? Nanti kalau room udah tersedia, saya undang. Ya silakan aja dibuka Bang. Kalau saya sempat, saya pasti masuk. Oh begitu ya. Iya, saya memang selalu pantau. Yang penting saya lagi banyak waktu, saya pasti pantau teman-teman Kristen yang layak saya ada di situ ya, bukan yang mute, main kick dan seterusnya. Siap. Oke lah Bang Juma, makasih ya Bang. Oke, Saudara Hanso, thank you. Yo. Bentar ya Bang. Ini ada siapa ini dulu ya? Bentar Bang Juma. Siap. Ya, selamat pagi Bang Sulah. Bang apa ini? Bang Sunawi. Monitor. Soalnya Kristen kita hadapi yang diperhadapkan ke kita itu kitabnya Yahudi, ya, itu kan ya. Lucu orang-orang ini yang kita hadapi Kristen, yang mereka suguhkan ke kita kitabnya Yahudi sebagai tameng. Padahal itu bukan kitab mereka, itu nggak ada hubungannya sama sekali antara konsep kekristenan menyembah makhluk yang digantung secara kutuk di atas salib dengan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, meskipun kitab mereka itu bukan lagi murni dari para nabi. Hanya catatan dari hasil terjemahan ke terjemahan. Itu yang dipakai. Kemarin mungkin saudara-saudara lihat bagaimana bom-bom itu tidak mau berhenti, tidak memberikan ruang kepada saya. Tapi kasihan, semakin saya kasih ruang, yang dia jelaskan itu Maleaki, Yeremia, Yesaya, Ulangan, Keluaran. Dia nggak menunjukkan data-data dari kitabnya. Untuk itulah Kristus mati, agar dia keluar dari kubur, dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia nggak tunjukkan itu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh Yesus dari rambut sampai kuku ujung kaki lah kepenuhan keteosan. Dia nggak tunjukkan itu. Nggak mau dia tunjukkan. Barang siapa yang berkata Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia nggak mau tunjukkan. Dia tunjukkanlah itu kitab-kitabnya Yahudi. Ya ampun. Padahal kita umat Islam ini beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga menjelaskan kitab terdahulu sudah mengalami perubahan. Kita beriman tentang itu. Yang ditunjukkan pula kitabnya agama Yahudi. Padahal jelas-jelas di kitabnya Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub, dan juga aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas itu. Mereka bukan Bani Israel, bukan dari Bani Yehuda, tetapi berdiskusi dengan Islam, mereka ingin menipu dengan menampilkan kitabnya orang Yahudi yang nggak kena lah. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pencipta langit dan bumi masih ada pernyataan-pernyataannya, meskipun dalam bentuk terjemah, entah itu firman Tuhan atau bukan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang mematikan dan yang maha menghidupkan. Ulangan 32:39 misalnya. Sedangkan di dalam keyakinan mereka, sembahan mereka dihidupkan dan dimatikan. Nggak cocok itu loh. Tidak sinkron. Tuhannya orang Yahudi, Yesaya 5:16, diterangkan dengan sangat jelas di sana. Tuhan pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi. Kalau diarabkan subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka sembah bernama Kristus, mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di atas salib. Berarti sembahan mereka adalah sosok yang terkutuk. Sedangkan sembahannya Bani Israel bukan sosok terkutuk. Sembahannya mereka sosok terkutuk. Lucu. Begitu dipertanyakan, kemudian yang dibawa kitabnya Yahudi.
Nah inilah saudara kita Kristen tidak pernah sadar tentang itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Kalau orang dulu zaman patra, zaman tak ada nabi turun kepada mereka, jauh dari Tuhan, wajar. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Ini ada Nabi Muhammad. Yang jangankan kita yang bukan Bani Israel, ahli kitab aja diseru, ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, telah datang rasulku, utusanku kepada kalian. Mereka aja disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kita. Datang Al-Quran, ditolak. Maka apa kata Allah? Aku membiarkan mereka kemudian disesatkan oleh iblis. Karena mereka berpaling dari Al-Quran. Maka Allah membiarkan iblis ini menjadi sahabat karib mereka. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Lalu iblis ini benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah petunjuk. Nah ini kenapa mereka susah kemudian menerima kebenaran. Ya karena itu iblis menjadi sahabat mereka dan juga iblis menghalang-halangi mereka kepada jalan yang benar. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Ya Bang Juma ya. Makasih Bang Juma. Ya. Selamat pagi Bang KW, monitor Bang KW. Bang KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim apa Kristen Bang? Muslim ya? Islam bang, Islam bang. Islam ya, Islam ya. Masak kali. Awas, Iya bang. Ya Bang KW, ada yang mau disampaikan? Bang KW, monitor. Ada yang mau disampaikan? Mumpung di sini ada Bang Juma. Iya bang, ya bang. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, host Bang Zuma. Selamat pagi. Pagi, saudara kripto pagi. Ya, saya Kristen, ya. Iya bang. Boleh saya bertanya? Ini kan Boleh. ruang diskusi ya. Iya silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Nah, saya bertanya sudah kepada banyak ustadz ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Zuma, apa jawabannya? Begini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja? Ya kan, kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Maka saya bertanya kepada Allah, kepada pencipta, ya, kepada Bapa, ya, kenapa engkau yang maha tahu, kalau tahu free will itu berbahaya, jangan hanya bilang jangan. Jangan bilang jangan kau makan buahnya. Tetapi janganlah sampai ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jangan sampai manusia itu punya kehendak bebas yang akhirnya Tuhan sendiri tidak mau bertanggung jawab. Kalau yang bagus dari Tuhan,
yang jelek itu dari manusia. Nah itu, jawab. Terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama, saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan. Di ufuk yang berbeda, Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan, surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku? Dan seterusnya. Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begono? Dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis. Bertanya, ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia. Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita. Kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera? Jadi sayur. Jadi buah-buahan. Yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia. Bersyukurlah kita ini sebagai manusia, dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan. Makanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini atas intervensi pencipta kita, beliau Allah menyatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yaitu bagi mereka bermacam-macam kenikmatan sebagai pembalasan yang menyenangkan hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Aku Tuhan sudah menyiapkan segala macam kenikmatan, kebahagiaan yang tak bisa kau pikirkan dengan hatimu, pikirkan dengan otakmu itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya. Harusnya ini yang kita kejar. Karena biar bagaimanapun kita protes, kenapa. Toh kita sudah ada jadi ciptaannya. Maka tugas kita sekarang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita hanya berserah diri, tunduk. Jangankan kita manusia ini, bumi ini pun tunduk. Alam semesta ini tunduk kepada esensi pencipta. Apatah lagi kita.
Hanya manusia yang sedikit kena hujan flu, sedikit tidak mandi panuan, sedikit kemudian kurang was-was perhatian kebersihan kena kurap, sedikit lagi kena jantung, stroke. Protes kepada yang maha kuasa. Tugas kita sekarang adalah berterima kasih. Telah diciptakan lubang hidung kita dua-duanya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas. Musim hujan repot jaga hidung. Mata kita satunya di depan, dua-duanya di depan. Celaka kalau mata kita disimpan satu di pintu toilet. Kalau yang masuk laki-laki, setengah mati kita untuk nutup. Ini kita kudu wajib bersyukur malah, bukan mencari kenapa. Karena berjuta kata kenapa pertanyaan kita susun sampai ke langit pun tidak akan merubah kemudian kodrat yang sudah ditentukan oleh pencipta kita. Kita manusia, maka kita harus tunduk kepada keadaan. Coba 10 tahun yang lalu kita masih gagah. Tahun sebelumnya kita masih imut. Sekarang kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Apa itu artinya? Kita ini manusia yang diatur oleh keadaan. Ada zaman di mana oksigen sudah ogak masuk ke rongga dada. Ada masa buah-buahan sudah tidak mau lagi memijak rongga perut kita. Ada masa perut bumi tidak mau dipijak lagi oleh kaki kita. Saat itulah kita kembali kepada Dia yang Maha Kuasa mengatur kita. Bertemu kita di sana. Langsung tanya, hei, kenapa lu menciptakan saya? Ha? Apa nggak ada kerjaan lain? Nggak seperti itu. Kita ini makhluk ciptaan, saatnya beribadah. Saatnya kemudian menundukkan diri. Makanya di dalam Al-Quran, umat Islam itu tidak mencari Tuhan selayaknya orang-orang pagan. Mencari Tuhan yang mana yang Tuhan, yang mana enggak. Di dalam pengajaran Islam, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Disibukkan kita itu untuk beribadah. Karena kita sudah ada. Pita suara bukan dari kita. Alat deteksi rasa yang ada di lidah bukan kita yang susun. Rasa ngantuk, lempiasnya dengan tidur bukan kita yang buat. Semuanya ada pada kodrat susunan yang telah disusun oleh pencipta kita. Maka tugas kita hanya bersyukur, beribadah. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb, terima kasih. Itu karena kaidah di Islam, sekali lagi saudara, di Islam itu diperintahkan kemudian la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Suka-suka Dia, makanya Dia Maha Kuasa. Kalau kuasa mungkin kayak Prabowo presiden kita, kayak gubernur kuasa terhadap wilayahnya. Tapi yang Maha Kuasa tak ada lagi di bawahnya. Maka tugas kita hanya tunduk patuh berserah diri, ngemis semengemis-ngemisnya sama Dia, menjilat semenjilat-jilatnya sama Dia, supaya hidup kita ini baik di dunia maupun di akhirat itu selamat. Gitu Bang. Ya, terima kasih. Itu jawaban betul semuanya, karena posisi dari Bang Suma adalah hamba. Hamba tidak boleh banyak bertanya, ya. Sedangkan di dalam hadits ya dikatakan bahwa menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu harus dilakukan ya seumur-umur 1000 tahun atau lebih, belajar dan belajar. Belajar itu mengandung unsur 5, apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana, ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang katanya punya kecerdasan harus mempunyai 5 unsur itu. Apa, siapa, bagaimana, kapan, ya, untuk belajar. Jadi pantaslah kalau kripto bertanya, hei Tuhan, kalau kamu maha berilmu, ya, kenapa membiarkan manusia ciptaanmu itu mempunyai satu kehendak bebas yang berisiko membuat dirinya dicampakkan ke dalam neraka? Sedangkan kau tidak bertanggung jawab, hanya mengatakan kalau ke surga itu adalah hidayahku, kalau ke neraka itu pilihanmu. Enak aja kan begitu? Kalau yang baik dari saya, kalau yang jelek dari dirimu sendiri. Begitu Bang. Iya.
Justru itulah saudara, Anda difasilitasi oleh Tuhan. Anda bisa berpikir kira-kira kera bisa nggak seperti Anda mencari, memahami dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan di Islam ilmu itu seperti yang Anda gambarkan, memang betul. Di Islam itu kewajiban menuntut ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Itu di Islam. Makanya kaidah pertama apa? Iqra. Iqra, baca. Pencapaian tertinggi yang didapatkan oleh manusia di atas muka bumi itu karena iqra, karena membaca. Baca dengan hatimu, perasaanmu, akalmu, kulitmu. Baca dengan matamu, dengan hidungmu, dengan telingamu, dan seterusnya. Itu di Islam itu. Maka karena kita membacalah, kemudian sampai pada level apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita kepada yang telah menciptakan kita. Loh, kenapa? Kalau Anda takut neraka, Tuhan memberikan gambaran. Ini loh, kamu takut kepada neraka? Ini, caranya ini. Kamu ingin masuk surga? Caranya ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, itu pilihannya sendiri. Barang siapa yang mau beriman, juga pilihannya sendiri. Sekarang kalau Anda ditanya, siapa yang melarang Anda menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Allah yang melarang saya. Itu mustahil. Anda sendiri yang mau. Siapa yang mengajarkan Anda untuk beriman kepada Allah? Ya saya sendiri. Berarti tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Sama seperti Anda sekarang ini. Ada nggak yang melarang Anda kemudian masuk ke dalam kamar? Kunci dari dalam. Lalu apapun yang Anda bisa lakukan dalam. Ada nggak intervensi? Tuhan yang melihat. Tuhan datang nggak menyentil Anda? Enggak. Malaikat yang ada di alam gaib menegur Anda? Enggak. Silakan Anda perlakukan apa yang Anda mau lakukan. Kehendak bebas. Sekarang kalau Anda tanya kepada monyet, nyet, ya paman, kamu pilih mana? Daftar Polwan atau daftar TNI? Monyetnya nggak bisa dia ngapa-ngapain karena tidak memiliki kehendak free will. Sekarang kalau laki-laki yang ditanya, lulus SMA, lulus S1, adek ini mau daftar TNI atau mendaftar Polri? Akalnya memilih. Dia memilih, ada potensi. Itulah manfaatnya kita dikasih akal supaya kita dibedakan dengan hewan. Kalau monyet ada nggak? Wahai monyet-monyet, berimanlah kalian, janganlah kalian minum tua. Ada nggak? Supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka. Ada nggak kepada monyet? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak cocok. Yang cocok itu kita manusia. Maka ketika manusia tidak menggunakan akal, apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Dijabarkan kebenaran, diberikan semua kodrat ilmu, tapi malah mencari-cari. Kenapa harus ada neraka? Saudara, kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, apa artinya hidup? Tak ada kejahatan, tak ada kebaikan. Anda tahu tidak? Kenapa orang mencapai puncak dalam kehidupannya? Karena ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, orang tidak bisa berbuat baik. Itu pasti itu. Justru karena adanya kejahatan, maka manusia menjadi baik. Itulah adilnya Allah. Itulah adilnya pencipta langit dan bumi. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan. Karena dengan adanya kejahatan, manusia berakal mampu menempuh perjalanan hidupnya dalam poin-poin kebenaran. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi Quran itu mengungkapkan rahasia bahwa kejahatan itu dari Dia yang menyesatkan. Allah menyesatkan mereka yang Dia mau sesatkan. Dia meluruskan jalan orang yang Dia mau bawa ke surga. Begitu, itu Quran. Sedikit masuk Anda keliru. Sedikit masuk Anda keliru. Lihat, silakan. Nah, gini Bang Victor. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 117. Betul? Anda keliru memahami Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran kemudian menjabarkan, hal unabbi'ukum ala man tanazzal syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun?
Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu turun hanya kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Orang yang jaga lisannya untuk tidak berbohong, iblis tak berkuasa pada dirinya. Kalau pembohong, disitulah iblis bekerja. Dan iblis ini hanya mendekati orang-orang yang gemar berdusta. Makanya di dalam Islam itu, untuk menangkal iblis yang suka berbohong ini, kita diajarkan doa. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku, agar iblis ini tidak mendekati aku. Itu. Sedangkan iblis hanya datang kepada pembohong. Siapa pembohong ini? Ya, penyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Maka karena itulah kemudian kami umat Islam diminta untuk berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu setan. Mengapa orang-orang ini sesat? Karena mereka yang mau. Mereka sendiri yang mau. Contoh Anda nih. Ketika Anda ditanya, Anda seorang Kristen. Ketika Anda ditanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Apa jawaban saudara? Saya sendiri. Jadi yang menyesatkan Anda itu siapa? Yang menyesatkan adalah Allah. Coba baca surat An-Nahl ya. Saya tanya lagi. Tunggu. Lalu saya tanya surat An-Nahl ayat 93. Ini ada penulis ya, bukan wahyu ya. Wahai Allah, bukankah Engkau sendiri yang menyesatkan manusia? Tanda tanya. Aku mendapati Engkau ya, si penulis surat An-Nahl nih. Aku mendapati Engkau berkata, dan jika aku menghendaki niscaya Engkau menyesatkan, menjadikan kami satu umat saja. Tetapi aku menyesatkan siapa yang aku kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini penulis surat An-Nahl ini, bukan dari Allah ya. Wahai Allah ya. Dia bertanya kan, ini wahai Allah kan penulis daripada surat An-Nahl ini. Ada lagi? Aku mendapati Engkau berkata, dan jika aku berkata dan jika aku yaitu Allah menghendaki niscaya Engkau menjadikan kami satu umat saja. Begitu Bang. Jadi sumber kejahatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terima kasih. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu sekali lagi menciptakan segala sesuatunya. Termasuk kebaikan, kejahatan, semua dicipta oleh Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha kuasa. Makanya di dalam kitabnya Kristen itu jelas ya. Di dalam kitabnya Kristen 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga menyebabkan orang-orang percaya kepada dusta. Yesaya 28:15-16, Tuhan mendatangkan kemudian iblis. Yesaya 63:17, Tuhan menyesatkan siapa yang dikehendaki. 1 Korintus 5:5, Tuhan mengutus iblis kepada Paulus supaya menggocok Paulus dan seterusnya. Itu kaidah, Bung. Itu kaidah. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Sedangkan Al-Quran yang Anda kutip, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Orang yang tidak menggunakan akal, orang yang memang suka kepada kesesatan, orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Coba, apakah pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Tidak. Apakah yang digantung di salib itu terkutuk? Terkutuk. Kenapa Anda sembah? Oh, karena Dia menebus dosaku. Ayo, siapa yang ngajarin Anda berkata seperti itu? Itulah yang disesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Allah memilih menyesatkan siapa yang mau disesatkan. Siapa yang mau disesatkan oleh Allah? Orang-orang yang memang memilih kesesatan. Dan Allah menghendaki memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk? Orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tidak dibalik. Tidak dibalik oleh Allah.
Makanya dikatakan waqulil haqqu min rabbikum. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Jadi Allah menyesatkan yang sesat dan Allah kemudian memberi petunjuk kepada yang mau menerima petunjuk. Kamu jangan salah memahami Quran. Sabar. Kamu jangan salah. Saya ingin menyimpulkan. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. Dan jawaban saudara inilah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang tergantung terkutuk di atas salib? Jawab. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, atau Anda sendiri? Jawab. Abang semua, coba sekali lagi bertanya. Tadi saya bertanya. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok yang digantung secara terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda atau Anda sendiri? Begini. Jangan begini, Pak. Jangan begini. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya sebagai jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah sosok mati terkutuk di atas salib? Allah Subhanahu wa taala kah yang mengajarkan Anda untuk menyembahnya, sosok terkutuk ini, atau Anda pilih sendiri? Silakan. Sosok terkutuk itu adalah seorang pendosa. Saya ulang pertanyaan saya, tengoklah kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini Al-Quran. Al-Quran saya semakin benar. Sekarang pertanyaan saya kan adalah jawaban daripada pertanyaanmu. Siapa yang mengajarkan Anda, sabar dulu, siapa yang mengajarkan saudara menyembah sosok Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok itu, atau itu pilihan Anda sendiri? Silakan. Kami tidak punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, justru berarti dengan kata lain, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk di atas tiang salib. Selesai kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqaddid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut, dan Allah membiarkan setan menjadi teman karibnya. Anda memilih. Bukankah di dalam di dalam ayat Quran? Anda yang memilih. Anda yang memilih. Sampai 3 kali saya bertanya, Anda nggak sanggup jawab. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Allah Tuhanku tidak pernah kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada sosok terkutuk. Anda sendiri yang mau. Bukan. Lalu tahu mengenai kitab Lauhul Mahfuz, siapa yang menulis? Saya ulang yang keempat kalinya. Untuk jadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Siapa yang mengantarkan pengajaran kepada Anda untuk menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Apakah Allah Subhanahu wa taala, atau itu pilihan Anda sendiri? Jawab, ini yang keempat kali. Ini adalah pilihan kami orang Kristen. Itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bersujud, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Yeshua itu pilihan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan materinya. Apakah benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Ya. Bagaimana? Apakah Anda benar Anda mengakui menyembah sosok terkutuk? Macet. Ya memang siapa yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk, siapapun, Bang Suma. Ya, bukan siapa. Ya, apakah benar Anda menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan saya. 2000 tahun. Kita di dalam 2000 tahun. Di dalam 2000 tahun.
si terkutuk ini menduduki Di dalam kedudukan yang memahami- menyetarakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. 2000 tahun loh. Sedangkan yang terkutuk itu adalah fa'innaka rajim, iblis. Bahkan di dalam kitab Kejadian 3 yang terkutuk itu iblis. Yesus pun mengatakan yang terkutuk itu iblis. Bang Suma. Betul. Sekarang Anda Bang mengakui Suma, Anda penyembah itu- yang terkutuk. Berarti dengan kata lain, Anda menyembah iblis. Tidak. Betul? Betul? Bang Kutanya Suma. dulu. Kutanya Bang dulu Suma, kepada saudara. Kutanya dulu kepada saudara. Apakah apa? Tanya apa? Pada proses penciptaan Mau tanya Adam, apa? Adam, bumi, dan ular, si iblis tua. Siapa yang dikutuk di antara ketiganya? Jawab. Semuanya terkutuk. Tolong dalil di mana Adam dikutuk. Jangan begitu. Adam dikatakan jangan. Karena Tolong dia tunjukkan melanggar di mana perintah dalilnya jangan. Adam alaihissalam dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Silakan. Ya dikutuklah karena Mana dalil? jangan Mana engkau dalil? makan buahnya. Mana dalil? Jangan engkau makan buahnya. Dalil. Membahas Al-Quran lincah orang ini. Giliran ditanya akidahnya. Iya. Mana dalil Adam terkutuk? Ya, jangan engkau makan buahnya. Kalau Itu engkau larangan, makan itu buahnya- larangan, itu larangan. Itu larangan. Iya, kutukan Yang saya itu tanya adalah- kutuk. Terkutuklah. Kutukan itu berasal dari Perintahnya, larangan. perintahnya. Terkutuklah. Mana perintahnya? Terkutuklah Adam, mana? Bahkan kalau Anda lihat Terkutuklah. dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati. Sekarang mana tuduhan Anda bahwa Adam terkutuk itu mana? Dalil. Ya terkutuklah maka sekarang Kejadian pasal 4 ayat apa? Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu ya. Nggak nyambung. Itu kain Tuhannya Habil itu orang nggak Yahudi nyambung. mengutuk. Saudara itu kain Habil. Yang saya tanya Adam. Adam, mana Tuhan mengatakan kutuk kepada Adam? Ya, dia Mana? akan mati dikutuk. Dikutuk. Mencret sementerigu Anda ya. Jadi tidak ada itu. Yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah iblis, engkau akan berjalan dengan perutmu. Di dalam Al-Quran, fa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis. Yesus pun mengatakan terkutuklah iblis. Yang terkutuk di sini iblis, yang digantung di salib ini terkutuk. Berarti ente menyembah iblis. 2000 tahun. Makanya Yesusku berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ente ikuti? Kristus yang diutus oleh Elohim itu hanya Musia atau Mesias untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel tak. Sedangkan Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang ingin melumpuhkan semua keturunan Adam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu makhluk terkutuk yang digantung di atas salib yang engkau sembah. Jadi siapa yang menginginkan Anda untuk menyembah sosok iblis ini? Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Anda sendiri? Pilihan Anda sendiri. Kenapa? Dalam penyembahan terhadap Kristus yang terkutuk, tidak ada aturan main di dalam agama Anda. Tidak ada yang haram dalam agama Anda. Anda mau makan sapi teng, mau makan plafon, mau makan traktor, apapun boleh. Segala sesuatu halal dalam iman dan kepercayaan Anda. Kenapa? Anda pengikut Kristus. Siapa Kristus ini? Bukan pengikut Kristus, karena Lalu? setiap orang adalah khalifah sebagaimana yang Bang Suma percaya. Lalu kalau bukan pengikut Karena Kristus, kita- Anda ini pengikut kita- siapa? Karena 100. kami semua adalah khalifah, ya kan? Bang Suma juga khalifah, saya juga khalifah. Allah. Saya adalah kurios.
Ya, saya adalah kurios, selesai kita ya. Bang Suma juga Selesai kurios, kita bahwa ya. seorang kripto pun tak sanggup kemudian membela dirinya penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Satu-satunya Ternyata kepercayaan di atas muka Bang bumi ini Suma itu yang tidak rela bisa menjawab menyembah pertanyaan sosok saya. terkutuk hanya agama Kristen. Anda sadar nggak itu? Muter jawaban. Saya Anda sadar bertanya nggak itu? tentang Anda sadar nggak? kemaha Yesus berkata di dalam Matius Allah, 24 nomor 24, sebab kamu Kristus bicara palsu, soal Yasua. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang, akan banyak melakukan Saya mujizat. bertanya tentang free will, Anda lari-lari ke Yasua. Anda lari-lari kepada kutub. Tadi Anda ingin memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah sosok terkutuk yang adalah iblis? Apa jawaban Anda? Kalau Saya Allah itu sendiri. Anda Kenapa menjawabnya, manusia saya itu sendiri, terkutuk? teman. Aku nggak pernah diperintah sama Allah. Itu pilihan saya sendiri, kawan. Kan begitu, Bang Suma bilang free will, kehendak. Sekarang Kehendak Anda rasakan bebas. enggak itu? Siapa yang mengantarkan Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk di atas tiang salib? Tuhan saya Allah yang atau Anda menyesat. sendiri? Allah yang menyesatkan. Hai, mending Anda ke gereja, ambil rebana, joget sama pendeta. Oke, saudara-saudara, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Silakan, Bang. Assalamualaikum, Burunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow akun saya ya teman-teman, akun kecil saya ini. Pagi-pagi udah, iya pagi-pagi sudah berapa yang kena tombak dari tadi subuh. Ya. Oh, siapkan 2 slot untuk Otenos. Ya, yang sampai diskusinya. follow akunnya Burunda Juma sama di tap-tap. Ya, makasih Bang. Ya, selamat pagi ini Bang Romeo. Bang Romeo, selamat pagi. Bang Romeo. Halo Bang Romeo. Ya kalau nggak nyaut diturun aja host. Memang si kripto tuh udah mulai parah itu. Dulu dia tidak menturunkan Yesusnya. Ini makin gimana? Itu lah doktrin udah. Iya. Dulu dari dulu penghujat beliau memang. Itu lawan lama itu. Udah kenal lama sama dia. Setahu saya dia tidak menturunkan Yesus udah. Jadi kok sekarang dia balik-balik lagi dia. Nah, kita sapa dulu nih, ada yang baru naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma yang baik hati, sehat selalu ya. Amin, makasih. Kita semua Iya. sehat semua insya Allah. Amin. Ya. Salam dari Lampung, Gurunda. Iya, makasih. Iya, Abang Temon semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Izin juga. Lahir Iya. batin. Enggak apa-apa, turunin aja, Bang. Oh iya ya, nggak apa-apa ya Kanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Nurwantoa. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Oke, 2 slot ya kita sisakan untuk teman-teman Kristen ya. Terjadi diskusi ya, 2 arah.
para pendeta dipersilakan naik ya untuk mempertahankan doktrinnya. Apakah mampu ajaran kalian itu membuktikan agama sebagai agama yang benar? Silakan naik para pendeta ya. Ada guru kami di atas. Monitor Bang Sarip. Ya, Bang Temon. Kasih moderator salah satu biar dibantu buat naik-naikin. Ada Bang lewat, siapa aja. Udah Bang Temon ya? Ya, inilah kita katakan ya, iman menabrak doktrin, doktrin menabrak Bible. Gimana menabrak doktrin? Assalamualaikum. Doktrin lagi Bang Datu. sehingga mereka nggak boleh naik. Ya Bang Datu, selamat pagi, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Nggak mau mengucapkan minal aidin wal faizin aja buat Gurunda Bang Juma dengan teman-teman yang lainnya. Ya Bang. Iya, minal aidin wal faizin. Amin. Salam dah. Mohon maaf lahir dan Bang batin. Juma. Siap. Ya, Salam kenal, Bang. Salam dari Kalimantan Tengah. Ya udah itu aja Bang, turunin aja. Siap. Doktrin menabrak Bible. Iya Teh, Monitor. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagi Bang. Ya, Kristen ya Bang? Lagi bahas apa Bang? Apa? Gimana? Islam Bang. Islam, oh ada yang mau disampaikan Bang? Gak apa lagi bahas apa emang Bang? Ya yang ini ya yang Muslim ditahan dulu ya, yang di bawah kita naikin dulu orten biar diskusinya berjalan ya Bang ya. Gak apa-apa Bang, izin diturunkan dulu ya Bang.